nggak pakai persen lagi. Nah di sini dia mintanya 100 orang pendukung, dia langsung ke 100 orang pendukung Partai Surga, nggak pakai persen. Jadi proporsi yang diinginkan paling sedikit itu dia kan 100% nih, berarti kita lihat kan tadi kan kalau di contoh 5 dia minta persen, dia langsung ketahui persenannya. Tapi kalau di contoh 6 dia orangnya, kita bisa cari persenannya dong. Dari mana? Dari 100 dibagi 200. 100 jumlah orangnya per n itu ada 200, jadi dapatlah dia 50%. Jadi dia minta dukungan untuk orang Partai Surga itu di 50% juga. Jadi di sini untuk probabilitasnya itu P dikurang P. P itu tadi yang mana? Yang mendukung gitu ya. Probabilitas yang mereka inginkan mendukung berapa persen? 0,50. Dikurang P itu dia populasi yang benar-benar mendukung. Kalau tadi yang 0,50, yang 50% yang mereka inginkan. Kalau yang 40% yang atau yang 0,4 ini yang benar-benar mendukung begitu ya, yang memang mendukung lah gitu, yang 0,40 per P tadi kan 0,4. 1 dikurang P kan, kalau dia yang mendukung 40%, berarti yang tidak mendukung dia kan 0,6. Berarti dia 0,4 dikali 0,6 per n tadi kan 200. Tadi yang contoh 5 jadi 50 per n 200, berarti dapatlah dia 0,091 seperti itu. Oke, dia mirip ya, contoh 5 dan contoh 6 mirip ya. Di sini hanya tinggal masukin P dikurang P, akar dari P, 1 dikurang P. Yang 1 dikurang P itu adalah yang tidak mendukung, yang P-nya adalah yang mendukung, yang benar-benar mendukung ya. Kalau yang P yang diinginkan, mereka yang proporsi yang mereka inginkan gitu. Proporsi yang mereka inginkan, yang mendukung. Kalau yang P dia yang memang benar-benar mendukung begitu, yang sudah ada gitu. Kalau yang 1 dikurang P, 1 dikurang yang mendukung tadi, kalau tadi dia yang mendukung 40%, berarti 1 dikurang P dia ada 60%. Yang n itu dari jumlah orangnya begitu. Mirip ya, untuk contoh 5 dan contoh 6 mirip. Oke. Nah, kemudian di sini ada untuk di slide berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Sumartin. Contoh 5 itu 4,92. Itu udah selesai diakarkan, Mbak. Jadi itu hasil yang sudah diakarkan. Oke, Mbak. Oke, Mbak Sumartin. Sebentar, kita cek dulu. Oke, 4,56. Sebentar ya. Coba yang lain juga coba tes di kalkulator masing-masingnya bagaimana hasilnya. Coba ya, yang lain juga coba. Halo, yang lain gimana? Coba lihat dulu di kalkulatornya. Kebetulan saya nggak bawa kalkulator yang bisa ini ngakarkan. Coba dulu yang lain, apakah dapat hasil yang sama? Maksud saya sama dengan Mbak Sumartin atau sama dengan di buku begitu? Karena saya lagi nggak bawa kalkulator yang bisa ngakarkan. Tolong dibantu ya.
Halo, bagaimana hasil yang dari yang lain? Apakah ada yang menemukan hasil yang sama-sama seperti Mbak Sumartin atau berbeda? Itu Mbak Yeni dapatnya 0,070 setelah diakarkan atau sebelum diakarkan. Iya Mbak, yang di FB nanti saya cek ya, mungkin setelah kelas saya cek, karena saya pakai laptopnya untuk ini present PowerPoint dan Skype for Business. Oke, sudah diakarkan. Setelah diakarkan hasil tulisannya galat. Oke, nanti saya cek ulang ya. Saya sesuaikan dengan inboxnya Mbak Sumartin nanti. Tadi Mbak Sumartin yang dikirim perhitungannya ya? Ya Mbak ya, cara perhitungannya ya ke inbox ya. Saya nggak bisa cek sekarang soalnya laptopnya saya pakai untuk nampilin Skype for Business ya. Oh oke Mbak, oke nanti saya cek ya, mungkin setelah kelas selesai. Oke, kita lanjut aja dulu untuk sifat-sifat cuplikan yang berasal dari populasi kecil ya. Ini masih ada beberapa halaman lagi, mengingat kita nggak sampai setengah jam lagi nih, sebentar lagi ya. Oke, nah di sini ada dia sifat-sifat cuplikan yang berasal dari populasi kecil. Di sini dia ada dua bagian. Yang pertama dia EX sama dengan mu. Nah, di sini dia momen keduanya mu x kuadrat atau varians, berarti mengenai varians ya, dan dinilai sebesar kombinasi linear dua variabel. Berarti dia di sini ada dua variabel. Dua variabel itu maksudnya x dan y. Oke, beda-beda ya hasilnya ya. Mbak Siti beda sama Mbak Sumartin, beda juga lagi sama Mbak Kartini Dewi. Oke, nanti kita cek lagi ya, oke. Di sini dia ada katanya untuk EXI sama dengan mu. Nah, di sini dia katanya ada untuk kombinasi linear dua variabel. Dua variabel itu maksudnya gimana gitu ya? Dua variabel itu dia adalah x dan y. Coba lihat di buku 5.20. AX tambah BY. Nah, variabel itu yang mana? Variabel itu dia X dan Y. Kalau A sama B itu dia adalah konstanta. Nah, di sini ada dia katanya varians A kuadrat var X. Var itu varians tambah B kuadrat var B. Var Y tambah 2AB kovarian X dan Y. Oke, ini yang A kuadrat B kuadrat tambah 2AB, ini biasanya sih konstanta ya kalau yang bagian di depan ini. Kalau dia yang X sama Y itu adalah variabel ya. Untuk yang A kuadrat B kuadrat sama 2AB ini itu sebenarnya didapat dari ya, kalau dulu nih di bagian apa sih namanya sifat perkalian kumulatif. Nah, ini kumulatif. Kalau dia X tambah Y dikuadratkan, coba kita cari bareng-bareng di rumah masing-masing. X tambah Y dikuadratkan hasilnya apa? Ini PPT-nya masih slide 16 yang judulnya sifat-sifat cuplikan yang berasal dari populasi kecil. Apakah sama Mbak Kartini? Punya Mbak di sana sama nggak?
Halo Mbak Kartini. Oke. Oke. Lanjut lagi ya untuk yang nomor satunya tadi itu, dia di sini ada variansnya sebesar, di sini dikatakan A kuadrat varian X tambah B kuadrat varian Y tambah 2AB kovarian X dan Y. Nah, ini sama dengan A kuadrat B kuadrat tambah 2AB, itu sama aja dengan ketika kita mengalihkan X tambah Y kuadrat gitu. X tambah Y kuadrat itu hasilnya juga X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat, jadi sama dia. Ini berbentuk perkalian kuadrat yang memiliki dua variabel. Itu intinya ya untuk X1 sama dengan mu. Oke, halaman 5.20 Mbak Sumartin. Ya. Oke, yang nomor 2. Oke, nggak apa-apa Mbak Sri Marianti. Langsung lanjut aja, baru datang ya, kok lama banget. Ketinggalan dong, nanti ujian gimana? Ya, oke nggak apa-apa sih. Oke, lembur ya Mbak ya? Mbak Sri Marianti lembur ya? Kelasnya tinggal 15 menit lagi kurang lebih. Oke deh nggak apa-apa, nanti lain kali ini ya lebih kalau bisa masuknya on time, karena kan takutnya nggak bisa lihat PPT. Oke nggak apa-apa oh iya ini tadi yang ini ya, yang pakai handphone ya Mbak ya. Oke, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nanti ini aja, kan saya sebelum kelas ada share PPT, nanti bisa Mbak. Kalau nanti Mbaknya mau pakai handphone, Mbak bisa print dulu. Cuman nanti waktu misalnya Mbak dengerin, Mbak bisa ikutin dari kertas. Tapi itu kalau nanti resikonya sih Mbak nggak bisa lihat soal kuis, karena soal kuis saya nggak share di grup, nggak share di PPT yang saya share di grup, karena itu saya pisahin. Karena nanti kan kalau saya buat share langsung, nanti kan ada yang langsung ngerjain gitu. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita masuk lagi ke sifat yang kedua, itu adalah varians X bar. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak masalah kok, nggak apa-apa. Oke, di sini ada varian X bar sama dengan sigma kuadrat per n. Jadi n dikurang n kecil per n dikurang 1. Nah, apa sih n besar dan n kecil itu bedanya? Untuk n besar itu adalah jumlah anggota populasi. Kalau n kecil itu adalah jumlah anggota cuplikan sampel. Sama ya, kalau populasi itu kan lebih besar. Cara ngingat mudahnya gini aja. Populasi itu kan lebih besar daripada sampel. Berarti populasinya itu dia disimbolkan dengan n besar, jumlah populasi disimbolkan dengan n besar, dan jumlah populasi anggota cuplikan sampel itu disimbolkan dengan n kecil. Oke. Nah, untuk yang di sini dia ada sih contoh nomor 7. Kita sama-sama lihat ya contoh 7. Saya untuk dari dua sifat-sifat dua sifat-sifat populasi ini. Nah, dia ini ada dua sifat-sifat populasi. Nah, kita jelaskan dia untuk contoh 7-nya. Nah, sini dikatakan bahwasanya sebuah populasi memiliki anggota angka 2, 3, 6, 8, 1. 2, 3, 6, 8, 11. Sebuah cuplikan dengan anggota 2 buah. Anggota berarti kalau dia udah anggota berarti sampel ya. Sampel. Kalau anggota itu kan satu-satu, berarti dia sampel. N kecil, berarti diambil tanpa pengambilan katanya. Hitunglah nilai rata-rata cuplikan dan simpangan bakunya bila diketahui mu sama dengan 6,0 dan pi kuadrat sama dengan 10,8. Oke, kita lihat dulu penyelesaiannya ini step by step ya, kita amatin pelan-pelan.
Di sini dikatakan bahwasanya dengan pengambilan tanpa pengambilan, maka kemungkinan sebuah angka diambil 2 kali dan 2 kali adalah tidak mungkin. Kenapa dia tidak mungkin? Karena dia pengambilan tanpa pengembalian. Kalau dia diambil baru nggak dipulangkan, nggak dikembalikan lagi, berarti kan nggak mungkin yang nggak dipulangkan itu diambil lagi, kan begitu ya. Berarti dia kemungkinan kombinasi angka yang terambil itu adalah ini yang di bawah, yang koma-koma ini. Ini kan tadi ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Berarti kemungkinan angka yang terambil adalah gini aja, gampang aja. 2,3 baru langsung lanjut ke 2,6. Kita masukin 2 ke semua angka. Kita masukin angka tersebut ke semua angka yang ada gitu. Jadi 2,3, 2,6, 2,8, 2,11. Oke ya. Tapi 2 disimpan, jangan lagi dimasukin. Oke, masuk lagi ke yang berikutnya. 2 nggak ada lagi ya, 2 nggak ada lagi, 2 disimpan. 3, berarti tinggal 3, 6, 8, 11. 3,6, 3,8, 3,11. Oke, udah dapat ya. Berarti 3 disimpan, dimasukin, jangan dikeluarkan lagi. Berarti tinggal 6, 8, dan 11. Oke, untuk selanjutnya ambil 6,8, 6,8, 6,11. Oke, udah dapat ya. 6,8, 6,11. Masukkan 6, jangan dikeluarin lagi, simpan gitu. Berarti sisa tinggal 8, 11 kan? 8,11. Oke, sampai di sini yang 3 bagian ini yang kemungkinan angka yang terambil kombinasi ini. Ada yang ditanya nggak sampai di sini dulu? Coba perhatikan dulu baik-baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Kartini Dewi ya. Apa dalam kemungkinan muncul angka-angka itu ditentukan sama rata atau tidak, Kak? Maksud aku itu kan ada 2, 6. Maksudnya rata semua, maksudnya setiap angka dimasukin ke semua gitu ya, Mbak ya? Jadi Mbak gimana maksudnya? Maksudnya rata ini gimana? Coba Mbak jelasin lebih lanjut lagi maksudnya rata gimana? Maksudnya jika 2 muncul 5 kali, apa yang lain juga harus muncul 5 kali. Maksudnya kalau 2 muncul 5 kali. Enggak, Mbak, karena kan kalau dia kan gini, 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, 2 itu kan pertama kita masukin dulu ke semua angka yang ada, ke 3, ke 6, ke 8, ke 11. Nah, berarti dia munculnya kan 4 kali tuh. 4 kali. Nah, untuk yang ketiga, untuk angka 3, 6, 8, dan 11 itu nggak akan mungkin lagi dia muncul sebanyak 4 kali. Kenapa? Karena
duanya udah dikantongin, duanya nggak dikembalikan lagi, jadi dia nggak akan mungkin muncul angka yang sama yang berbalik, maksudnya angka yang sama berbalik 2 kali gitu. Contohnya nih, kalau tadi kan kita masukkan 2, 3, 6, 8, 11, berarti ada 23, 26, 28, 211 kan. Terus angka 2 nya nggak kita simpan nih, nggak kita simpan, kita buat lagi di situ, kita tetapkan. Berarti kita sekarang masukin angka 3 nih, 32, 36, 38, 311. Berarti di situ udah ada 2 kembar, Mbak. 23 sama 32. Kan tadi kan waktu dia angka 2 kita masukin ke satu-satu, ada dia 2,3, 2,6, 2,8 dan 2,11. Oke. 2,3, 2,6, 2,8 dan 2,11. Oke. Nah, di sini dia nggak berarti dua-duanya nggak kita simpan, kita masukin lagi. Berarti dia untuk yang 3,2, 3,6, 3,8, 3,11. Nah, berarti kan udah ada yang 2 kembar. Oke, udah mengerti ya Mbak ya. Berarti dia nggak mesti ini gitu. Nggak boleh dikembalikan lagi gitu. Oke, yang lain gimana? Yang lain saya tunggu. Oke, Mbak Kartini Dewi, terima kasih sudah mengerti. Yang lain gimana? Sama-sama Mbak Kartini. Oh halo, belum selesai Mbak, tinggal dikit lagi, tinggal 7 menit lagi. Enggak, saya cuma mau nungguin ada yang masih mau ditanya nggak tentang yang pemasukan itu. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini dia katanya ada nilai rata-rata observasinya yang diketahui itu ada 2,5, 4,0, 5,0, 6,5, 2,5, 4,5, 55, 70, 70, 85, 95. Nah, itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat di 5.21. Tadi kan diketahui katanya mu-nya itu 6,0. Nah, 6,0 itu ini dapatnya dari sini. Yang 2,5 coba dihitung sama-sama. Oke, 6,5 terus 5,5, 7,0, 7,0, 8,5, 9,5. Jadi dia dapat 6,0 dibagi 10 gitu ya. Oke, dia dapat 6. Untuk rata-rata populasinya juga 6. Nah, untuk pertanyaannya bagaimana untuk simpangan baku? Simpangan bakunya itu kan rumusnya tadi yang ada di halaman berapa itu tadi ya? Yang dia x kuadrat sigma kuadrat X sama dengan sigma kuadrat per N dikurang N tadi itu dia yang jumlah populasi. Halo Mbak Siti, nggak ada suara. Halo Mbak, halo Mbak, yang lain gimana, ada suara saya? Oke, ada ya. Tinggal 5 menit lagi nggak Mbak? Oke, ada. Nah, di sini dia ada sigma kuadrat per N. Jadi dia N itu dia ada 2 di sini, N besar dikurang N kecil. Nah, untuk N besar yaitu yang jumlah populasi, untuk yang kecil dia itu jumlah sampel. Nah, di sini dia N besar dikurang N kecil per N dikurang 1. Dapatnya dia 10,8 per 2. Jadi 5 kurang 2 per 5 kurang 1.
sama dengan 4,05. Diakarkan lagi dapatnya 2,012. Oke, di sini dia 10,8 itu apa? Kan itu pertanyaannya. 10,8 itu dia tadi itu dia sigma kuadrat. Yang 10,8 itu ada di soal, diketahui dari soal yang 10,8. N-nya 2 itu yang kan 10,8 per 2. 2 itu dari mana? Itu sama juga dari soal, itu diketahui. N sama dengan 2. Nah, untuk N sama dengan 5 dikurang 2. Nah, ini dia didapat dari jumlah populasi dikurang sampel. Populasinya berapa? Populasinya ada 5, sampelnya ada 2. Sama N dikurang 1. N itu adalah jumlah populasi. Untuk 1 memang sudah ketentuan dari rumus jumlah dikurang 1. Jadi jumlah anggota populasi dikurang 1. Begitu. Halo, sudah mengerti? 5-nya dari mana? Kalau tadi ditanya 5-nya dari mana, itu jumlah populasi. 5-nya itu loh yang 2, 3, 6, 8, 1. Itu kan jumlahnya 5. Dikurang N kecil. N kecil kan sampel. Nah, dia minta N-nya. N yang kecil itu 2 yang tadi. Nah, untuk yang 5 dikurang 1, itu 5 dikurang 1. Satunya itu memang sudah ketentuan dari rumus. Oke? Iya, Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Miki Santoso. Santoso. Itu dapat 4,0, 5,0, 6,5. Iya, itu soal. Itu soal. Itu soalnya ya, soalnya yang diberikan ini soal observasi. Nggak ada suara. Halo, Mbak Rahmatul. Iya, itu soal Mbak Sumartin. Tadi Mas Miki nanya, terus udah gitu dia jawab sendiri. belum selesai Mbak Rahmatul. Sedikit lagi. Oke. Jadi saya tekankan lagi yang 2,5, 4,0, 5,0, 6,5 dan seterusnya itu soal hasil observasi. Nah, sekarang kan kita cuma diminta menghitung daripada simpangan bakunya sama EX-nya itu berapa begitu. Terus tadi jangan salah untuk memasukkan yang 2,3, 2,6, 2,8, 2,1-nya gitu. Jadi dia mau tanya juga kemungkinan kombinasi yang kemungkinan terjadi itu apa gitu, tapi dengan catatan dia tidak diambil sebanyak 2 kali. Maksudnya 2 kali adalah sudah diambil dimasukkan lagi. Jangan nanti kalau diambil dimasukkan lagi dia jadinya kembar gitu. Ada kembarnya begitu. Oke? Untuk perhitungan simpangan bakunya ada pertanyaan nggak? Ini soalnya ini kelas kita udah mau selesai, tinggal 1 menit lagi. Gimana, ada selesai? Ada pertanyaan? Sebentar lagi Mbak Rahmatul bakalan berakhir. Iya Mbak Sumartin, itu soal sama tadi Mas Miki juga nanya, terus bacanya lagi ternyata soal. Dipersilakan untuk Mbak dan Mas kalian yang mau bertanya di detik-detik terakhir ini, boleh. Untuk simpangan baku, maksud saya untuk cara menghitung simpangan bakunya begitu. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak buat kesempatannya, buat kehadirannya di malam ini. Semoga di modul 5 ini boleh Mbak dan Mas kalian boleh ini ya, boleh terima banyak ilmu dari saya, dan jangan khawatir.